Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai reduksi jumlah state pada finite state automata. Ini adalah materi lanjutan dari finite state automata yang di minggu kemarin. Untuk suatu bahasa reguler, itu kemungkinan ada sejumlah DFA yang bisa menerimanya. Perbedaannya itu hanyalah pada jumlah state yang dimiliki automata yang saling ekuivalen tersebut. Ekuivalen itu adalah berkesesuaian. Tentu saja dengan alasan kepraktisan, kita memilih automata dengan jumlah state yang lebih sedikit. Sasarannya itu adalah mengurangi jumlah state dari suatu FSA dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Nah, jadi reduksi state FSA di sini adalah intinya adalah kita mengurangi jumlah state dari suatu FSA. Jadi kita menyederhanakan suatu finite state automata. Ada dua buah istilah baru yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu yang perlu Anda ingat itu adalah distinguishable, yang berarti dapat dibedakan. Yang kedua itu adalah indistinguishable, yang berarti tidak dapat dibedakan. Nah, untuk selanjutnya distinguishable dan indistinguishable itu kita singkat saja menjadi distinguishable menjadi dis, sedangkan indistinguishable itu menjadi indis. Baik, sampai di sini bisa dipahamin ya. Jadi yang perlu Anda pahamin di awal ini adalah distinct atau dis itu bisa dibedakan, sedangkan indis itu tidak bisa dibedakan. Berikut adalah tahapan reduksi jumlah state pada FSA. Yang pertama, kita identifikasi setiap kombinasi state yang mungkin atau kemungkinan dari semua kombinasi state. Yang kedua, state yang berpasangan dengan state akhir, di contoh kasus ini itu adalah Q4 state akhirnya, merupakan state yang distinguishable. Yang ketiga, tahapannya itu adalah ketika kita sudah mendapatkan yang distinguishable, maka untuk pasangan state yang lain yang belum diketahui apakah dia dis atau indis, itu jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir, satu state ya mencapai state akhir, dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Tahapan yang keempat, kita tampilkan semua hasil pasangan state yang sudah kita dapat dari tahapan kedua dan ketiga, state yang mana saja yang indistinguishable dan distinguishable. Next, tahapan kelima itu adalah kita mengelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Indis itu tadi tidak dapat dibedakan. Sedangkan tahapan yang terakhir, kita menggambarkan hasil penyederhanaan dari reduksi state-nya. Baik, sampai di sini. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti didiskusikan di forum atau di grup. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. Baik, pada contoh kasus berikut, ini adalah sebuah rancangan DFA ya. Jadi kalau kita perhatikan setiap state itu mentransisikan dapat satu state berikutnya. Di sini ada 1, 2, 4, ada 5 state. State awal itu adalah Q0, sedangkan state akhirnya adalah Q4. Nah, dari 5 state itu nanti akan kita proses melalui tahapan reduksi. Ya, jadi kita kombinasikan. Yang pertama itu adalah kita mengkombinasi setiap kemungkinan pasangan state, kemungkinannya aja. Jadi Q0 itu kemungkinannya pasangan dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dengan state Q3, Q0 dengan state Q4. Terus apalagi Q1 kemungkinan nanti dengan Q2, Q1 dengan Q4, Q1 dengan Q3,
Nah, Q1, Q0 itu tidak usah dibuat lagi. Kenapa tidak usah dibuat lagi? Karena Q0 itu kan tadi kemungkinannya juga sudah dengan Q1, jadi nilainya sama. Oke ya, lanjut tahap yang pertama, yaitu adalah mengkombinasikan setiap kemungkinan pasangan dari setiap state. Oke, kita tuliskan di sini. Yang pertama itu adalah kemungkinannya Q0 dan Q1. Jadi kita tuliskan di sini pasangannya. Terus kemungkinan kedua itu ada Q0 dengan Q2. Kemungkinan ketiga kita bisa buat di sini Q0 berpasangan dengan state Q3. Next, Q0 dengan Q4. Nah, sampai di sini kita udah selesai tuh membuat kemungkinan dari pasangan state Q0. Sekarang kita lanjut untuk pasangan state yang Q1. Q1 kemungkinan berpasangan dengan Q2, Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q4. Oke, sampai di sini kita udah selesai membuat pasangan state kemungkinannya Q0 dan Q1. Selanjutnya kita buat kemungkinan pasangan state untuk Q2. Q2 dengan Q3. State yang sebelumnya sudah berpasangan tidak usah diulangin lagi. Jadi Q2 Q0, Q2 Q1 itu tidak perlu diulangin lagi. Terus Q2 dan Q4. Selanjutnya adalah selesai. Jadi Q2 itu Q2, Q3, Q2 dan Q4. Ini selesai untuk Q2. Selanjutnya Q3. Q3 kemungkinannya dengan Q4. Nah, ini adalah kemungkinan dari kombinasi setiap state yang berpasangan, ya kemungkinannya. Nah, tahapan yang kedua, kita lihat lagi. State yang berpasangan dengan state akhir itu merupakan state yang distinguishable. Jadi perlu Anda perhatikan, state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state yang distinguishable. Oke, baik, kita kembali saja ke nomor 1 tadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan state akhir itu adalah Q4. Kita perhatikan dari Q0 ada tidak yang berpasangan dengan Q4? Ternyata ada Q0 dan Q4. Maka Q0 dan Q4 ya, ini dikatakan distinguishable. Terus kita singkat saja menjadi dis. Ya, ini untuk tahapan yang kedua ya. Jadi seharusnya nanti Anda buat lagi di sini, Anda salin lagi ya. Selanjutnya baru ditentukan apakah dia distinguishable. Ya, di sini saya gabung aja di tahapan yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahapan Q1. Q1 kita perhatikan ini Q2 tadi berpasangan dengan Q4, Q1 dengan Q4, maka Q1 Q4 ini bisa kita sebut dengan distinguishable. Oke, kita udah dapat dua pasangan state yang dis. Selanjutnya kita perhatikan lagi, ini ada Q4, maka Q2 ini bisa dikatakan sebagai distinguishable. Yang terakhir ada pasangan state Q3 dan Q4. Maka di sini bisa kita katakan ini adalah distinguishable. Oke. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan tahapan 1 dan tahapan kedua. Ya, jadi tahapan 1 kita mengkombinasikan setiap kemungkinan state-nya. Tahapan kedua kita menentukan jika ada pasangan state yang menuju berpasangan dengan state akhir ya, maka itu disebut sebagai distinguishable. Distinguishable tadi bisa dibedakan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Nah, di sini untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, pasangan state yang lain maksudnya ini. Nah, jadi yang sudah kita dapat, yang 4 pasang dis ini tidak perlu lagi kita jabarkan di tahapan ketiga. Jadi yang mana yang perlu kita jabarkan di tahapan ketiga?
itu adalah Q0, Q1 yang belum kita ketahui apakah ini distinguishable atau ini indistinguishable. Pasangan Q0, Q2, pasangan Q0, Q3, pasangan Q1, Q2, pasangan Q1, Q3, dan Q2, Q3. Oke, kita mulai dengan Q0 dan Q1. Nah, di sini untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapatkan input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Jadi jika salah satu pasangannya nanti mencapai state akhir dan yang lainnya tidak, maka itu bisa kita simpulkan itu sebagai distinguishable. Oke, kita mulai saja untuk mencari kemungkinan state-nya, bukan kemungkinan tapi untuk mencari untuk menentukan indis atau distinguishable untuk pasangan state yang belum kita ketahui di tahapan 1 dan tahapan kedua. Yang pertama itu ada transisi dari Q0 dan Q1. Jadi kita buat saja seperti ini untuk input yang sama. Jadi Q0 mentransisikan Q1, terus Q1 juga mentransisikan Q1. Ini kemana hasilnya? Terus transisi lagi Q0 0, Q1 0. Nah, yang dikatakan pasangan state yang mendapat input yang sama ini. Jadi Q0 itu mentransisikan 1, Q1 juga mentransisikan nilai 1. Ini adalah pasangan state dengan input yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan Q0 transisi Q1 karena di sini ada dua inputan 1 dan 0. Q0 mentransisikan satunya itu ke Q3. Kita tuliskan di sini Q3. Q1, sekarang kita perhatikan Q1. Q1 mentransisikan nilai 1 itu ke Q4. Selanjutnya Q0 mentransisikan nilai 0 itu ke Q1. Selanjutnya Q1 mentransisikan nilai 0-nya itu ke Q2. Nah, di sini kita dapat satu state akhir itu adalah Q4 ya. Nah, di sini dikatakan bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Maka di sini bisa kita simpulkan pasangan state Q0 dan Q1 ini adalah distinguishable. Oke, baik, paham ya sampai di sini. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk pasangan state Q0 dan Q2. Tadi kan belum kita ketahui Q0 Q2 ini distinct atau indis. Kita jabarkan lagi seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan mau pasangannya 0 dulu juga boleh, silakan sama saja. Yang penting setiap state itu mendapatkan inputan yang sama. Q0 selanjutnya itu adalah transisi dari Q01 transisi dari Q2. Kita perhatikan lagi diagram transisinya. Q00 itu ke Q1. Kita tuliskan di sini Q1. Selanjutnya Q2 0 itu ke Q1 juga. Oke. Q01 itu ke Q3. Selanjutnya kita transisikan lagi. Kita lihat lagi Q21 itu ke Q4. Ada satu state akhir, itu adalah Q4.
Tapi Anda perhatikan, salah satu pasangannya mencapai state akhir dan salah satu pasangan yang lain itu tidak mencapai state akhir. Maka ini kita simpulkan key 0 dan key 2 itu adalah distinguishable. Oke, sekarang kita udah menjabarkan ada key 0, key 1. Sekarang kita perhatikan lagi di sini, kita udah ketahuan di sini key 0, key 1 itu adalah this. Key 0, key 2 itu adalah this. Oke, baik ya. Selanjutnya kita cari lagi key 0 dan key 3. Oke. Sini kita buat lagi pasangan state-nya itu adalah key 0 dan key 3. Transisi key 0 0, key 3 0. Oke. Terus di sini kita buat lagi key 01, sedangkan di sini adalah key 3 juga mentransisikan nilai 1. Key 00 itu ke key 1, key 30, key 30 itu ke key 2. Kalau kita perhatikan ini ya, key 3 transisi 0 ke key 2. Key 01 nya itu ke key 3, key 3 1 itu ke key 4. Ini adalah state akhir. Setelah satu pasangannya ini bukan, maka ini kita katakan distinguishable. Oke. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi pasangan state-nya. Yang selanjutnya tadi, kalau kita perhatikan di sini, key 0, key 3 itu adalah this. Oke, key 0, key 3 adalah this. Kita dapat pasangannya. Nah, yang belum kita dapat itu tinggal 3 lagi, key 1, key 2, key 1, key 3, dan key 2, key 3. Oke, kita lanjutkan. Key 1 dan key 2. Transisinya kita samakan saja, kita buat lagi key 1 0, key 2 0. Terus di sini kita buatkan lagi key 1 1, key 2 1. Key 1 0, kita perhatikan 0-nya itu ke key 2. Key 2 0, mana key 2? Key 2 0 itu ke key 1. Key 1 1 itu ke key 4. Key 2 1, key 2 1 juga ke key 4. Oke, nah di sini Anda perhatikan ini adalah state akhir, ini juga state akhir ya, bukan salah satu pasangannya yang menuju state akhir, tapi semua pasangan, semua transisi yang berpasangan ini dia menuju ke state akhir semua. Maka kalau yang salah satunya mencapai state akhir dikatakan distinguishable, maka yang menuju ke state akhir semua ini bisa kita katakan sebagai indistinguishable. Oke. Nah, kita dapat satu pasangan yang indis, yaitu adalah key 1 dan key 2. Ya, selanjutnya di sini nanti bisa kita buatkan ini adalah indistinguishable. Oke. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita lihat lagi yang belum kita dapat tadi ada key 1, key 3 dan key 2, key 3. Kita lanjut key 1 dan key 3. Ini transisi key
1 0. Kita buat lagi transisi state yang sama pasangannya, Q1 1, terus Q3 1. Oke, kita perhatikan Q1 0 itu ke Q2, kita tulis dulu. Q3 0-nya itu ke Q2. Selanjutnya Q1 1 itu ke Q4. Q3 1 itu juga ke Q4. Oke, kita perhatikan kita dapat dua state akhir lagi. Maka kalau bukan salah satunya yang mencapai state akhir, maka ini kita katakan ini sebagai indistinguishable. Jadi Q1 dan Q2, Q1 dan Q3 itu adalah indis. Selanjutnya yang terakhir itu adalah Q2 dan Q3. Kita buat lagi transisinya. Q2 0, transisi dari Q3 0, ya, transisi dari Q2 1, Q3 1. Oke, nah sekarang kita perhatikan lagi diagram transisinya. Q2 0 itu ke Q1, Q3 0 itu ke Q2, Q2 1 itu ke Q4, Q3 1 itu ke Q4. Kedua state akhir, maka Q1 Q3 ini juga indis. Paham ya? Sampai di sini ya. Maka kalau kita perhatikan di sini kita mendapatkan berapa pasangan yang indis. Kita mendapatkan satu, ini juga indis, ini juga indis tadi. Kita mendapatkan 1, 2, 3 pasangan yang indis. Kita kembali lagi ke awal, distinguishable itu bisa dibedakan, maka maksudnya state Q0 dan Q1 ini nanti bisa kita bedakan. Tetapi Q1 dan Q2 karena dia indistinguishable, makna dari indistinguishable tadi adalah tidak bisa dibedakan. Q1 Q3 juga, Q2 Q3 juga sama, maka Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 itu kita gabung menjadi satu state nanti ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini tahapan keempat ya. Jadi di tahapan keempat ini kita bisa dapat pasangan yang indistinguishable dan distinguishable ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kelima, itu adalah mengelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Jadi ada pasangan state-nya itu adalah Q1 Q2 Q1 Q3 dan Q2 Q3. Tahapan ke-6 yang terakhir itu adalah kita gambarkan hasil reduksinya. Tadi kita dapatnya ada Q1 Q2 Q1 dan pasangannya Q2, terus tadi ada, kita perhatikan lagi, Q1 Q3, yang terakhir tadi ada Q2 dan Q3. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Q1 itu tidak bisa dipisahkan dengan Q2. Si Q2 itu tidak bisa dipisahkan dengan si Q3. Ya, dan Q3 maka kita tidak bisa juga dipisahkan dengan Q1. Maka ketiga pasangan state ini bisa kita gabung menjadi satu state. Paham ya? Jadi konsepnya seperti ini. Q1 itu tidak bisa kita pisahkan dengan Q2. Q2
itu tidak bisa kita pisahkan dengan Q3. Sedangkan Q3 ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan si Q1. Maka di sini Q1, Q2 dan Q1, Q3, Q2, Q3 itu kita gabung menjadi satu state ya. Tapi beda kasus lagi kalau bentuknya seperti ini. Misalkan Q1, Q2. Terus di sini ada misalkan Q2, Q3. Misalkan seperti ini. Terus di sini ada misalkan Q4 dan Q0. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, kalau seandainya yang tidak bisa dipisahkan itu Q1 dengan Q2. Si Q2 itu tidak bisa dipisahkan dengan si Q3. Paham ya? Jadi walaupun si Q3 ini tidak ada kaitannya dengan si Q1, tapi dia tidak bisa dipisahkan dengan Q2. Maka ini bisa kita gabung di satu state. Q1, Q2, Q3. Ya, jadi ini jadi satu state. Nah, beda halnya dengan yang Q4 dan Q0 ya, karena Q4 dan Q0 itu tidak ada kaitannya dengan dua pasangan state di atas, maka ini menjadi satu state lagi gabungan Q0 dan Q4. Intinya setiap pasangan yang indis itu Anda analisa terlebih dahulu apakah pasangan indis tadi bisa digabung menjadi satu state atau tidak ya. Jadi bukan ketika kita sudah mendapatkan pasangan yang indis itu belum tentu bisa digabung menjadi satu state ya. Sampai di sini paham ya? Nah, yang terakhir kita tinggal menggambarkan state-nya. Jadi kita mulai dari Q0. Jadi tadi kita mendapatkan pasangan yang indis tadi Q1, Q2, Q3 itu bisa kita gabung menjadi satu state ya. Jadi di sini kita bisa gambarkan Q0 ini adalah Q0, dia mentransisikan nolnya ke Q1. Tadi kita gambarkan di sini gabung semua, jadi Q1, Q2, Q3. Ini nggak perlu pakai ini. Ini adalah satu state ya. Dia mentransisikan 0 itu ke sini, ke 1. Terus satunya kemana? Satunya ke Q3. Q3 ada di mana? Q3 ada di state ini. Maka ini Q0, Q1 ya. Terus Q1 transisi 0 itu ke Q2. Q2 nya ada di sini. Oke, kita tinggal tarik gambar seperti ini, 0. Q1 1 itu ke Q4. Oke, di sini ada Q4. Q4 itu adalah state akhir. Oke, ini satunya. Terus Q2 0 itu ke Q1. Ini adalah Q1, maka Q2 0 adalah Q1 ya. Q21 ke Q4, maka ini adalah satunya, Q4. Terus Q3 0 itu ke Q2, Q2 ada di sini, maka ini adalah 0-nya. Q31 nya ke Q4 ya. Jadi yang terakhir itu adalah Q4. Q4 0 dan 1-nya itu ada di Q4. Oke. Nah, ini adalah hasil reduksi state ya, DFA yang sudah kita lakukan tahapan reduksi, dan ini adalah hasilnya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, dia hanya mengurangi jumlah state-nya tanpa mengurangi fungsi dari si FSA ini. Jadi tetap sama, Q0 kalau dia di awal transisi 0 ke Q1, setelah hasil reduksi itu juga sama, dia tetap ke Q1. Yang dikurangin apa? Yang disederhanakan hanya jumlah state-nya saja.
Kalau kita perhatikan di awal dia punya 1, 2, 4, 5, ada 5 state. Setelah dilakukan reduksi, maka hasilnya tinggal 3 state. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti silakan Anda tanyakan di forum atau di grup ya. Selanjutnya, Anda silakan kerjakan tugas nanti yang sudah di-upload di e-learning. Tata cara pengumpulan tugasnya seperti biasa. Kita cukupkan dulu pertemuannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.